Pak Syogi, Anda atau kubu Anda ini juga paling sering mengatakan dizolimi ya, tidak netral pemerintahan yang ada sekarang, aparat, bahkan polisi, TNI juga tidak netral. Bisa Anda buktikan nggak? Oh bisa, sangat bisa. Contoh? Contohnya ini Bang Andi, jadi pada waktu Pak Anies itu menjabat gubernur, ya, kemudian mencalonkan ini, kan Pak Anies selalu mengatakan bahwa kita ini tagline-nya perubahan. Nah di situ itulah mulai Pak Anies itu diserang, katakan didolimi tadi, bahwa kalau Pak Anies menjadi presiden, bansos akan dirubah menjadi tidak ada. Perubahannya betul, tapi bansos itu akan menjadi layanan lebih besar, penerimanya lebih luas, sehingga layanannya lebih baik. Jadi bansos itu tetap diteruskan. Jadi orang selalu memelintir perubahan ini dikaitkan dengan yang negatif. Ya, padahal itu baik. Ya. Sering dikasih contoh lah Pak Anies itu, misalnya tentang infrastruktur, kan udah tahulah itu. Capek kita ngulang-ulang terus itu. Infrastruktur tol bagus, tapi mekanismenya yang perlu diperbaiki sehingga masyarakat itu punya saham di situ, menikmati bukan hanya menonton. Nah, contoh yang lebih detail lagi Pak Andi. Jadi pada waktu Pak Anies sebelum ini, setiap ingin mengadakan acara di mana-mana, selalu mengalami kesulitan nggak? Sudah izin, ya sudah izin. Contoh di Bandung lah, di mana pada waktu sampai di pelataran, itu menunjukkan bagaimana apa mau dikatakan. Masyarakat selalu melihat itu pendoliman itu, tapi yakin Pak Anies, Pak Muhaimin itu orangnya taat beragama, jadi percaya sama Allah. Jadi selama itu baik dan untuk kepentingan rakyat pasti dilakukan. Jadi mau dikatakan siapapun itu dikritik, Pak Anies selalu mengatakan kan, dikritik tidak tumbang, dipuji tidak melayang, tidak terbang. Jadi sudah lakukan saja yang terbaik. Baik, ini Viktimnya ada yang tertuduhnya, tersangkanya adalah kubu nomor 2. Karena sebagian besar masyarakat meyakini bahwa Pak Jokowi, pemerintahan sekarang, penguasa yang sekarang ini mendukung paslon nomor 2. Bagaimana Anda menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu? Sebetulnya kalau tuduhan seperti itu nggak perlu dijawab, karena biasa. Kalau lagi leading dikeroyok itu biasa. Kan? Tapi kita lihat kenyataannya di lapangan ya, apakah selama ini misalnya baik Mas Ganjar, Mas Anies mau berkampanye apa ada masalah selama ini? Saya lihat kemanapun kita bisa pantau melalui media bisa aja tuh tidak ada masalah gitu ya. Kembali lagi kita kalau bicara itu harus berdasarkan juga fakta-fakta yang ada. Jadi kalau kita lihat baik pemerintah maupun itu memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk semua paslon itu untuk melakukan aktivitas pesta demokrasi ini secara baik, secara benar. Kami melihat itu adalah suatu hal yang sangat terbuka yang dilakukan oleh pemerintah, dan ya kita hormati semua aturan-aturan yang ada, itu saja gitu. Tapi selama ini yang kita dengar adalah curhatan hati dari kubu nomor 1 dan nomor 3. Jangan-jangan Anda sendiri merasa dizolimi juga? Apakah ada perasaan seperti itu? Kalau kami melihatnya seperti ini ya, walaupun kita tidak utarakan ya ada apa yang Anda rasakan? Misalnya ada perlakuan tidak fair misalnya, ancaman, intimidasi, atau perlakuan-perlakuan lain? Kalau kami sih fokus dengan apa yang kami lakukan gitu ya. Fokus dengan apa yang kami lakukan. Kita punya planning, kita punya program bagaimana kita mengimplementasi itu. Ya, dan bagaimana kita mencoba memenangkan hati dan pikiran rakyat, itu aja. Kalau hal yang sifatnya rumors, isu, kemudian yang belum tentu ada kebenarannya, itu kita kesampingkan dulu, gitu ya. Jadi kita fokus ke depan untuk menjalankan pesta demokrasi ini secara baik dan benar, dan juga memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama kepada para pemilih muda, kepada para Gen Z, bahwa pesta demokrasi politik ini indah, bagus, riang, dan dijalankan secara terbuka dan transparan. Itu aja. Saya ke Mas Arsyad ya. Anda tadi mengatakan bahwa sebagai panglima perang, saya menamakan itu ya, Anda tidak mewakili satu partai aja. Dalam hal ini Anda tidak mewakili semata-mata PDIP. Tapi suara PDIP adalah suara kubu nomor 3. Dan suara kubu nomor 3 ini sekarang keras sekali mengkritisi semua, hampir semua lah, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi.
Padahal dulu apapun yang dilakukan Pak Jokowi selalu benar dan selalu dibela. Tapi kok bisa berbalik 180 derajat? Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu hanya suara PDIP, tidak mewakili seluruh koalisi. Tapi faktanya, karena mungkin partai paling besar di situ, faktanya suara ini nyaring seakan-akan inilah suara dari kubu nomor 3. Mas Ganjar mewakili itu, mengkritisi semua hal yang dilakukan Pak Jokowi. Kenapa harus berubah 180 derajat? Berarti selama ini bohong dong. Kalau balik lagi Bang, kalau tadi PDIP saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mewakili PDIP bagaimanapun. Tapi apa yang kita lihat adalah tadi, fakta-fakta ada. Kalau kritikan-kritikan yang ada, yang dikeluarkan itu tadi balik bahwa akhirnya rakyat berbicara, yang saya selalu katakan bahwa dari apa yang dibicarakan, disuarakan oleh rakyat, itulah yang dipertanyakan. Ya. Nah bicara mengenai hal itu, makanya buat Mas Ganjar lebih bagaimana memastikan suara rakyat tadi. Kita bukan merubah strategi, tapi memang proses yang ada disuarakan. Nah sekarang ini yang kita ingin menjelaskan lagi adalah memastikan jelas sekali bahwa seorang figur Mas Ganjar inilah seorang figur yang kita namakan sebagai Jokowi 3.0. Kenapa? Karena beliau itu yang bisa meneruskan Pak Jokowi, melanjutkannya. Malahan juga selain melanjutkan dan memperbaiki apa yang ada. Karena itu continuous improvement yang ada. Nah dari sisi itu sendiri, contoh misalnya belusukan. Beliau juga melakukan belusukan malah plus, Mas. Beliau itu tidur di kediaman masyarakat dan semuanya. Kenapa? Karena ingin merasakan, bukan hanya mendengar, tapi juga merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Lebih lanjut lagi, bagaimana beliau ingin melakukannya lebih cepat lagi. Karena apapun yang sudah dilakukan harus lebih cepat, karena waktunya. Sekarang ini waktu untuk keluar dari middle income trap, untuk keluar dari, untuk mendapatkan yang namanya bonus demografi yang ada, waktunya sangat sempit sekali. Jadi harus satset, harus cepat. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah dengan demikian, dengan waktu yang sempit ini, kita satset, kita pastikan, dan dengan energi yang Mas Ganjar muter-muter dan segala macam, itu menyontohkan. Balik lagi bahwa Mas Ganjar itu selalu adalah pemimpin rakyat, memikirkan supaya satset cepat, dan juga memastikan kepastian hukum. Itu Bang. Baik, masih ke Mas Arsyad ya, berkaitan dengan suara nyaring yang disampaikan atau disuarakan oleh kubu nomor 3. Mas Ganjar termasuk yang menyuarakannya juga. Jadi ini sebenarnya resmi suara dari kubu nomor 3. Mas Arsyad, Bu Mega ini kan secara mau dibilang emosional ya, menyampaikan perasaannya ke permukaan tentang pemerintahan yang ada sekarang. Kita tahu ada persoalan di dalam partai. Nah, kalau kita bicara suara dari Bu Mega, apakah Anda hendak mengatakan bahwa itu bukan suara dari kubu nomor 3? Bang, apa yang disuarakan pada waktu itu, contohnya waktu saya duduk bersama Bu Mega di sana, semua orang bisa melihat. Apa yang dikeluarkan adalah mengingatkan pada semua yang ada. Mengingatkan kembali terhadap spirit daripada 98. Itu yang beliau utarakan. Dan beliau utarakan itu semua bahwa baliklah kita mendengarkan suara rakyat. Beliau mengingatkan. Dan di sisi itu kalau didengar semuanya, bukan hanya dilihat potong-potongannya saja. Kalau dilihat seluruhnya, yang beliau katakan adalah semua, yes, kita harus melawan semua kezaliman ini semuanya. Kita harus melawan semua ini karena apa? Yang namanya spirit atau dari pada 98 harus kita laksanakan. Karena itu spirit yang dibangun oleh negara ini itu ke depan. Itu yang diutarakan. Dan beliau selalu mengatakan, melawannya dengan apa? Mengetuk hati. Mengetuk hati masyarakat. Menjelaskan pada masyarakat siapa seorang Ganjar, siapa seorang Mahfud, gagasannya apa, programnya apa. Lalu beliau mengatakan bahwa semua itu yang namanya aparat hukum itu semua juga adalah rakyat Indonesia. Semua juga mempunyai hati, semua sama. Nah dengan demikian itu yang diutarakan oleh Ibu Mega. Dan Bu Mega sebagai seorang negarawan, sebagai seorang namanya dianggap sebagai orang tua, ibu-ibu yang mengatakan, menjelaskan pada anak-anaknya, mengatakan, anak-anak saya ingatkan, ayo jangan lupa dengan spirit 98. Mari kita berantas KKN, mari kita pastikan kepastian hukum. Masih balik adalah apa? Masih banyak rakyat miskin. Ayo pastikan kesejahteraan. Sudahlah, kita fokus terhadap ini. Janganlah menodai demokrasi kita. Itu yang dikatakan oleh Bu Mega. Jadi saya melihatnya adalah seorang ibu sedang mengungkapkan kepada anak-anaknya. Bagaimana jangan sampai kita balik ke 98. Kita harus maju ke depan. Kita harus membangun generasi muda, generasi masa depan. Bukan kita ingin kembali ke belakang. Kita ingin maju ke depan. Itu. Kalau
ada suara-suara dari luar, tentunya kita pertanyakan, kenapa nggak diurus dirinya sendiri aja? Kenapa harus ngurus partai orang lain? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.